Pada program pencarian data mahasiswa, data disimpan menggunakan struktur list of tumbles. Struktur ini dipilih karena lebih rapi, mudah dikelola, dan aman digunakan untuk menyimpan pasangan data mahasiswa seperti NIM dan nama. Penjelasan struktur data. Yang pertama itu ada list. List digunakan sebagai wadah utama untuk menyimpan banyak data mahasiswa sekaligus. Sifat list adalah dinamis, artinya data bisa ditambah, dihapus maupun diubah kapan saja sesuai kebutuhan program. Contohnya mahasiswa NIM-nya itu 2509-1051 atas nama Nur Anissa Siregar. Selanjutnya ada 2509-1064 Yulda Auliasari Rambe. Dan terakhir ada 2509-1055 Medika Agustina. Pada contoh tersebut, list menyimpan beberapa tumbal mahasiswa. Tumbal digunakan untuk menyimpan detail satu mahasiswa, yaitu NIM, nama mahasiswa. Tumbal dipilih karena bersifat immutable, artinya isi tumbal tidak dapat diubah setelah dibuat. Hal ini sangat penting agar data mahasiswa tetap aman dan tidak berubah secara tidak sengaja saat proses pencarian berlangsung. Contohnya ada di 2509-1064 Yulda Auliasari Rambe, yang artinya indeks 0 itu sama dengan NIM, indeks 1 sama dengan nama. Cara akses data. Dalam kode program digunakan I0. Penjelasan. I memilih mahasiswa ke beberapa dalam list, dan 0 mengambil elemen pertama dalam tabel yaitu NIM. Sedangkan RI1 digunakan untuk mengambil nama mahasiswa. Selanjutnya akan membahas dua poin terutama dalam binary search, yaitu left dan right. Pertama, kita punya pointer left yang berfungsi sebagai batas kiri pencarian dan right sebagai batas kanan. Awalnya, program akan mencari di seluruh data yang ada. Lalu, bagaimana cara menentukan pusatnya? Kita tinggal menghitung nilai tengah atau mid dengan rumus buka kurung left ditambah right, tutup kurung dibagi 2 dengan pembagian bulat. Sebagai contoh, jika left sama dengan 0 dan right sama dengan 8, maka perhitungannya adalah kurang buka 0 ditambah 8 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 4. Artinya, data pada indeks keempat akan menjadi pusat pencarian kita. Selanjutnya, kita akan menyempitkan wilayah pencarian. Jika nilai pada indeks tengah ternyata lebih kecil dari kata kunci yang kita cari, maka pencarian akan pindah ke sisi kanan dengan rumus left sama dengan mid ditambah 1. Sebaliknya, jika nilai tengah lebih besar dari kata kunci, pencarian akan pindah ke sisi kiri dengan rumus right sama dengan mid dikurang 1. Nah, dengan cara inilah binary search bisa membuang banyak data sekaligus dalam satu kali proses, sehingga pencarian data menjadi sangat cepat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Ada analisis binary search. Pengertian binary search adalah metode pencarian yang bekerja dengan membagi data menjadi 2 bagian secara terus-menerus hingga data ditemukan. Algoritma ini jauh lebih cepat dibanding linear search. Tetapi data wajib dalam keadaan terurut. Mengapa data harus diurutkan? Pada binary search terdapat kode sorted mahasiswa. Sorted atau mahasiswa K lambda X titik 2X 0. Kode ini berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan NIM mahasiswa. Fungsi lambda X titik 2X 0 artinya ambil setiap sampling mahasiswa, lihat elemen pertama yaitu NIM. Gunakan NIM sebagai dasar pengurutan. Tanpa sorting, binary search tidak dapat bekerja dengan benar karena algoritma ini menggunakan logika pembagian wilayah pencarian. Cara kerja binary search menentukan titik tengah.
Membandingkan data tengah dengan target. Jika target lebih kecil, cari ke kiri. Nah, sebaliknya, jika target lebih besar, cari ke kanan. Ulangi sampai data itu ditemukan. Linear search adalah cara mencari data dengan memeriksa data satu persatu dari awal sampai data yang dicari ketemu. Contohnya seperti mencari nama di daftar hadir. Kita melihat nama dari atas ke bawah secara berurutan. Cara kerjanya sederhana. Program ini akan dimulai dari data pertama, lalu membandingkan data tersebut dengan data yang dicari. Kalau cocok, berarti data ditemukan. Kalau belum cocok, program lanjut ke data berikutnya. Di dalam program ada variabel step sama dengan 0 yang digunakan untuk menghitung beberapa langkah pencarian yang dilakukan. Bagian for i in range berfungsi untuk mengecek semua data satu persatu. Lalu bagian if r digunakan untuk membandingkan data dengan input pengguna. Jika data ditemukan, program langsung berhenti menggunakan return i steps. Jadi program tidak perlu mengecek data lainnya. Linear search cocok digunakan jika jumlah data masih sedikit dan data belum terurut. Fungsi variabel step dalam program variabel. Step digunakan untuk menghitung jumlah langkah pencarian. Fungsi step mengukur performa algoritma, mengetahui beban kerja CPU, membandingkan efisiensi algoritma, membantu analisis kompleksitas. Contohnya, jika data ditemukan, linear search mungkin membutuhkan 8 langkah, binary search hanya 3 langkah. Semakin sedikit langkah program, semakin cepat penggunaan CPU lebih ringan, sistem lebih efisien. Pentingnya pengujian, dengan adanya variabel step, programmer dapat membuktikan secara nyata bahwa binary search lebih efisien dibanding linear search, terutama pada data berukuran besar. Perbandingan efisiensi linear search dan binary search. Kompleksitas linear search memiliki kompleksitas O atau N, artinya semakin banyak data maka waktu pencarian ikut bertambah secara langsung. Jika ada 100 data mahasiswa, maka pada kondisi terburuk komputer harus memeriksa seluruh data satu persatu. Kompleksitas binary search. Binary search memiliki kompleksitas O atau log N, artinya pencarian jauh lebih cepat karena data selalu dibagi menjadi 2 pada 100 data. Linear search bisa mencapai 100 langkah, sedangkan binary search hanya sekitar 17 langkah. Analogi sederhananya, linear search seperti mencari nama di tumpukan kertas satu persatu dari awal, sedangkan binary search seperti membuka buku di bagian tengah lalu menentukan apakah pencarian dilanjutkan ke kiri atau ke kanan. Output dan hasil program. Pada bagian output, program akan menampilkan status data ditemukan atau tidak, posisi indeks data, nama mahasiswa, jumlah langkah pencarian. Contoh, print nama mahasiswa, mahasiswa dalam kurung indeks linear 1. Penjelasan 1. Angka 1 digunakan karena indeks 0 sama dengan NIM, indeks 1 sama dengan nama mahasiswa. Jadi, program mengambil nama mahasiswa dari top fungsi output. Output membantu penggunaan mengetahui data berhasil ditemukan, posisi data dalam array, efisiensi algoritma, perbedaan performa pencarian. Simulasi dan penutup. Terakhir, kita masuk ke bagian simulasi. Dalam program ini kita menganggap bahwa setiap penonton telah menonton selama 10 menit. Setelah 10 menit, penonton yang berada di depan akan keluar menggunakan fungsi the queue. Proses ini akan terus berulang-ulang sampai semua penonton keluar dan antrian menjadi kosong. Kesimpulannya, program ini menunjukkan bagaimana circular queue dapat digunakan untuk mensimulasikan antrian di kehidupan nyata. Dengan struktur melingkar, data tetap terhubung
dan pengolahan antrian menjadi lebih efisien. Jadi, melalui program ini kita bisa memahami bagaimana konsep struktur data tidak hanya teori, tetapi juga bisa diterapkan dalam simulasi nyata seperti antrian bioskop. Terima kasih.